Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelum Ustaz kami menunggu waktunya. Jadi perkenalkan, nama saya Iksan Mulyani bersama rekan saya Fakhrul Maulidan dan Rasulullah. Kami dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Sintang, jurusan Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Jadi masih tujuan kami datang di sini. Yang pertama yang kami ini untuk mendapatkan berkah dari Ustaz, dan yang kedua kami dalam rangka untuk memenuhi tugas kuliah. Jadi kami ingin menaikkan beberapa hal tentang biografi Ustaz, karakteristik siswa, program pelajaran dan lain sebagainya. Bisa kita mulai Ustaz? Bisa. Sebelumnya izin Ustaz, boleh perkenalkan diri Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasulullah. Background pendidikan, saya di SD, dia di RTS Muhammad 1 tahun setengah. Pindah ke pesantren Manau Sofa, Kampung Arab, Pontianak Timur, Kota Pontianak. Sampai selesai mengajar di sana. Setelah itu lanjut ke kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, siswa dari Pendidikan Agama, siswa santri berprestasi di SD. Di sana itu background ya, karakter background tadi pendidikan untuk pesantren, kuliah, mobil bisa pengembangan masyarakat Islam, dakwah dan komunikasi, sambil kuliah, sambil ngaji, beberapa dosen, asisten dosen yang lulusan Al-Azhar, yang sambil S2 di Sunan Ampel dan sambil S3 dari berbagai fund keilmuan. Ini dalam rangka melanjutkan tradisi kesantrian tadi. Selain kuliah, ngaji juga tidak tinggal di tengah kesibukan itu. Kemudian setelah itu selesai 2019 masuk, 2019 selesai, nanti S2 di Sunan Ampel. Tengah jalan nikah, tengah jalan juga jadi ASN. Kuliah S2 tidak selesai karena udah fokus pada pekerjaan dan pondok. Insya Allah ada rencana lain nanti. Sedikit sekelumit perkenalan dan background pendidikan. Boleh tahu Ustaz nama pondok pesantren ini? Pondok pesantren ini namanya Pondok Pesantren Tahfizul Quran wal Hikmah Sekadar. Jadi program pembelajarannya khusus tahfiz atau ada format? Pokoknya yaitu program pelajaran pokok tahfiz. Samping itu ada formal juga dari yang 7 sampai 10. Plus ada diniyah juga, diniyah itu dari jam 4:30 sampai Isya. Jadi tahfiznya ada, formalnya ada, diniyahnya. Madrasah diniyah takbiriyah di belakang ulang. Untuk karakteristik para santri, di mana ada yang bagaimana Ustaz? Dan susah kan bagaimana dalam pembelajaran? Ya pada umumnya dengan beragam karakter anak, background orang tua, background suku juga mempengaruhi, background geografis asal juga mempengaruhi. Ya ada yang mudah, ada yang sulit, ada yang sangat sulit, biasalah. Ada yang sudah paham dengan tradisi pesantren, ada yang dari nol belum paham sama sekali, ada yang masuk sudah bisa baca Al-Quran, ada yang masuk nol baca Al-Quran. Bahkan karena kita menerima santri-santri yang ketika SD juga terpapar COVID ya, proses pendidikan yang ada masa COVID itu, mereka baca Latin pun kadang masih bermasalah. Nah, jadi itulah beraneka macam karakter santri. Kalau dari Ustaz sendiri untuk mengatasi santri-santri yang susah gitu Ustaz, yang makan yang bisa dimasukkan pelajaran itu bagaimana? Kita punya skala prioritas dalam pendidikan. Skala prioritas kita adalah berdasarkan teori pendidikan itu sendiri. Satu, kita memastikan anak itu bisa menulis itu dulu, baik itu Latin maupun Quran. Quran berarti kan diiqra. Setelah baca tulis ini sudah hafal,
baguslah kapasitasnya, kemampuannya, kompetensinya, khususnya IPR tadi sampai jilid 6. Jilid 6 itu pun 1 sampai 6 itu dites. Setiap jilidnya kalau mau naik ada tesnya, ya, mulai dari Makhalidul Murad sampai dengan Ahkam itu dan Ahkam Tajwid terus dites. Jadi kesulitan tadi ya yang dari 0 sesuaikan, kita ajar dari 0. Kalau yang sudah Quran ya lebih mudah. Untuk menangani kesulitannya ya intensitas pembelajarannya harus lebih lama, lebih banyak dibandingkan yang sudah memiliki kapasitas lebih dahulu sebelum masuk. Jadi Menyesuaikan. Kalau untuk pendidikan atau pembelajaran yang timbulkan sih program dibutuhkan apa sih? Dimulai Al-Quran, Tapi di Al-Quran itu pun kita fokus pada bobitnya hafalan, bukan banyaknya hafalan. Kita setiap juznya kita selesai sudah disetorkan, dia harus diujikan dulu, tilawah dengan baik sekali dulu. Maka ini yang jadi tantangan tersendiri. Di sini juga kita menguji kalau memang Allah takdirkan anak ini hafal Quran hafal, maka Allah akan memudahkan. Tapi kalau memang tidak ditakdirkan hafal, kita bahasa kami jangan membebankan dosa kepada anak-anak hanya karena ingin popularitas pondoknya atau sekolahnya terlihat wow, selesai hafal Quran 6 bulan, 1 tahun, tahun setengah, selesai setor tambah aja selesai gitu kan, suruh baca udah hilang. Nah kita tidak mau seperti itu kita membebankan anak. Semampunya dapat setahun sejus ya sejus, tapi bukan 2 tahun 3 tahun, bahkan ada yang 3 tahun dan 3 juz ya. Pokoknya itu. Kemudian yang kedua ya kembali pada Quran. Dari itu kita bisa membaca, bisa menulisnya, memahami itu melalui niat tadi. Memahami mulai dari tauhid, akidah, akhlak, fikih, tajwid, filsafat, tarikh, semuanya dipelajari hadis sebagai tafsir Quran. Maka menjadikan pendidikan itu selalu mengikat sesuatu tindakan baca, menulis, memahami dan belajar kuliah, mereka bisa praktik. Harapannya nasihat untuk generasi muda sekarang, bagaimana caranya untuk bisa mengembangkan pendidikan agama khusus. Ya intinya ya selalu memegang pada fikih yang selalu kita gaungkan, al-hafal saya dari diri asli. Kita menjaga tradisi keilmuan, syarat keilmuan yang sudah dilakukan oleh ulama salafus, terus mengkaji kita ilmu dengan kitab yang jelas, dengan kajiannya arti yang masuk dan hatam dan ada sanadnya langsung. Karena banyak sekarang kita hanya melakukan saja, kita kembali ke tradisi sana saja, kita malah jadi di sana, tapi nyatanya pondok-pondok sudah bergeser paradigma pendidikan ilmiahnya, bahkan sudah sama mengikuti metode dengan metode yang formal. Contoh, ini udah di banyak pondok, apalagi Kalimantan Barat khususnya. Belajar itu pakai kelas pasti, kita ambil lah itu. Tapi yang salahnya adalah kemudian kitab itu juga berjenjang dan tidak hatam. Contoh tajwid, anak-anak ini belum paham kelas 1 belum paham, belum hafal, belum bisa praktik, kadang tidak hatam, ada guru jarang masuk, naik dia kelas 2, pindah kitab yaitu musafid. Nanti tidak hatam lagi, tidak paham lagi, baru sampai bab nun mati lagi, kelas 1 bab nun mati sampai mim, kelas 2 bab nun mati sampai mim, ya pindah lagi. Nanti begitu juga, tidak sampai hatam, tidak kompleks, belajar tidak komprehensif. Akhirnya anak-anak keluar banyak sekali, keluar pesantren ngaji, benar. Ya tidak sempurna, dan juga tidak tahu bahwa rejim belum tidak tahu karena tidak pernah diajarkan, karena di hal-hal tidak ada. Jadi Syriat tidak ada, jadi Mustafid tidak ada. Padahal ini kitab yang sering dikaji. Jazariyah tidak nyampe. Nah, gitu kan. Jadi harus ada komprehensif.
sebagai para anggota dari satu jaga tradisi yang baik agar kita menjadi master. Adapun metodologis strategi pembelajaran yang baik sekarang bisa diambil baik teknologi, media sosial, pembelajaran. Itu saja. Insyaallah Allah mungkin bisa saja Ustaz menyampaikan ke Ustaz. Terima kasih Ustaz ilmu sekali kita dapat pada malam ini. Ini mohon maaf juga Ustaz apabila kata-kata tadi kurang berkenan. Kami salah dari Ustaz, mohon maaf juga Ustaz. Saya demikian Ustaz. Terima kasih banyak. Minta maaf menurut Ustaz semuanya. Baik, demikian pembicaraan kami pada malam ini bersama Al-Ustaz Muhammad Raisul Imam Khalidul Mahad Tahfizul Quran untuk Mahas Kadau. Akhir kalam, Allahumma fiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.